menurut kamu hype-nya Gojali Everyday itu karena hoki, karena kamu ada promosi, atau karena ada yang goreng? Halo Mas Gozali. Halo, apa kabar? Thank you so much sudah mau ketemu. Mesti datang ke rumah ya tadi ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pas tadi ada meeting juga kita di Strada Coffee ini, lalu kemudian aku minta izin setup podcast, ternyata boleh. Ya udahlah, lumayan ada tempat, harus daripada kita sewa lagi ya. Mas Gojali lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi ngurus perkuliahan sih. Soalnya udah semester 8. Udah semester 8 ya. Sibuk kuliah nggak ngurusin yang lain-lain? Masih banyak panggilan? Udah mulai jarang sih. Udah mulai jarang. Aslinya aku juga lagi nyiapin NFT yang lain juga sih. Oh, lagi nyiapin NFT? Iya. Wis, mantap. Foto lagi atau Ya, beda konsep? konsepnya masih tetap foto, cuman aku explore lagi. Kayak semisal tetap foto, cuman lagi megang barang apa. Tapi tetap inti tujuannya ya aku pengen buat animasi, stop motion. Nanti kan dijadiin satu jadi video. Iya. Kalau digabung jadi satu jadi video ya. Iya. Oke. Nah, aku mau ada beberapa pertanyaan yang ditanya lagi sama teman-teman ya. Ya, pertama adalah hype NFT. Iya. Ini masih atau turun dulu nanti akan naik lagi atau bagaimana? Mas Gozali lihatnya gimana? Menurutku karena NFT ini baru bisa dibilang baru banget ya. Ya. Menurutku udah emang udah wajarnya sih, kan semua bisnis pasti ada cycle-nya gitu. Ada cycle-nya. Ada waktu untuk naiknya dan pasti ada turunnya. Oke. Menurutku itu bakal rebound lagi, Akan ada rebound lagi. Iya, bakal diterima lagi. Soalnya kenapa ini lagi turun? Karena emang lagi krisis banyak sih dari kripto mulai turun. Turun. Soalnya tuh orang mikir kalau investasi di NFT tuh mikirnya dua kali. Kalau semisal harga NFT-nya turun, terus Bitcoin turun, ya kan jadi double-nya turun. Iya. Ya terus karena krisis global ya mungkin ya. Jadi lebih orang-orang tuh sekarang lebih ngutamain uang cash. Dan sekarang lebih kayak ngurangin investasi high risk. Kayak cryptocurrency, NFT menurutku itu high risk, dan walaupun ada orang juga yang beli buat koleksi aja, tapi kan kebanyakan orang pasti pengennya kan cari untung. Cari untung, betul. Sekarang tuh masih ditunda-tunda. Oke. Jadi NFT turun, banyak yang beli atau banyak yang jual? Banyak yang jual bahkan. Banyak yang jual ya? Iya, tapi untuk yang NFT yang masih bagus-bagus tuh menurutku harganya bisa dibilang masih terjangkau, masih normal aja sih. Masih normal, masih stabil ya. Ada isu nih. Kita jangan kasih tunjuk angkanya, aku kasih tunjuk sama Gojali aja. Ini isunya Gojali. Jadi katanya sebetulnya omset kamu tuh segini nih. Ini bener atau hoax? Kan kebanyakan orang tuh ngelihatnya dari itu volume trade-nya. Volume trade. Volume trade tuh kayak keseluruhan jual beli. Orang ngira tuh aku dapat bersih gitu. Oh gitu. Iya. Jadi harusnya jadi crazy rich harusnya ya. Iya. Kalau pakai angka ini. Bener. Tapi sebetulnya lebih cara kerjanya gimana sih? Jadi mungkin teman-teman bisa tahu sebetulnya berbisnis NFT itu gimana? Berbisnis NFT aslinya apa ya? Aku lebih nyaranin buat jadi kreator aja sih ketimbang kreator daripada investor. Bener. Soalnya tuh kalau kreator tuh kita cuma rugi waktu aja. Kayak rugi kita perlu riset pasar NFT kayak gimana, kita ngebuat NFT-nya bentuknya kayak gimana, terus kita ngebentuk timnya, dan kayaknya pasti ada juga biaya untuk uploadnya juga sih, upload minting. Kan kalau mau ngupload
di NFT itu ada biaya gas fee. Gas fee. Iya. Jadi kamu kalau waktu upload NFT udah tahu bahwa kamu akan ada konsekuensi biaya gas fee. Yang waktu kamu naikin itu kalau aku apa ya, pakai cara yang lain sih. pakai cara lain. Gimana Ya, caranya? caranya tuh aku pakai blockchain yang gratis. Jadi kalau mau aku minting tuh biayanya tuh gratis, nggak kena gas fee. Tapi kenanya tuh pas waktu pembelian, waktu pas kejual. Waktu ada yang beli. Bener. Oke. Kalau blockchain gratis lewat apa? Lewat Polygon Matic. Oh, Polygon. Ya. Oke. So, orang udah beli, kamu akan kena gas fee-nya. Jadi di charge pada saat ya sama-sama untung lah ya. Jualnya hanya di OpenSea aja. Iya, kan setelah aku cari tahu tuh ternyata NFT itu nggak boleh diperjualbelikan di beda-beda marketplace. Kayak semisal aku ngejual di OpenSea, terus aku ngejual produk yang sama di Rarible, itu nggak boleh. Soalnya itu bakal mengurangi kelangkaan. Iya. Oke. Sempat dibuka juga di marketplace lain. Karena aku juga penasaran. Aku tuh soalnya tuh sempat nanya di Twitter, ini boleh gak sih kalau aku posting di marketplace lain, ternyata itu lebih ke nggak etis sih aslinya. Oke. Iya. Ini udah dijual lagi, padahal udah laku, udah milik orang lain gitu ya. Gitu. Oke. Waktu pertama kali tahu NFT dari mana? Lama banget sih. Serius lama banget. Dari 2021, nggak lama juga sih. Maksudnya berarti ya dibandingkan orang lain sebelum hype berarti ya, sebelum boom ya. Dari mungkin masnya tahu Beeple? Belum tahu. Itu tuh dia tuh 3D artist yang tiap hari tuh bikin 3D render, dan 3D rendernya tuh dikumpulin jadi satu, dan kayak dia tuh udah buat selama beberapa tahun gitu loh. Dan itu dilelang bahkan, dan itu laku, itu juga termasuk NFT yang termahal sih. NFT termahal. Iya. Jadi dia sudah melakukan sebelum ada NFT dong berarti kan? Iya. Terus dia lelang di luar NFT sebelum di ada dalam NFT. Di dalam NFT. Iya, tapi bukan di OpenSea. Oke. Jadi kalau saya jadi kreator, naik posting di Polygon, lewat Polygon, masuk ke OpenSea gitu kan ya. Terus gimana make money-nya? Tapi aslinya kalau ada kekurangan juga sih kalau misal kita pakai blockchain Polygon. Soalnya tuh kita yang beli malah jadi repot. Kita harus ngetuker convert Ethereum ke WETH. Iya, itu kan malah mau beli ini, mau kan ngetukernya tuh masalahnya ada gas fee-nya juga. Betul. Jadi biayanya lebih tinggi ya. Benar. Oke. Nah, jadi kalau untung ruginya hanya masalah double dua kali ya. Cuma awalnya aja murah ya. Iya. Awal uploadnya aja murah. Jadi keuntungan terbesarnya dari mana? Keuntungan terbesar tuh menurutku dari itu royalty. Kayak kan tadi nyebutnya tuh aku dapat lebih gitu. Lebih dari keseluruhan volume trade. Padahal tuh aku awal ngejual tuh sekitar $5. Jadi orang beli $5, aku dapat untung bersih, kayak masih kena gas fee teman. Setelah orang ngebeli terus ngejual lagi 10 juta, lah aku tetap dapat persentase 10% dari 10 juta. Dari 10 juta. Itu yang membuat makanya dia harus jual dengan harga lebih tinggi lagi ya. Oke. Jadi dari penjualan awal kamu terima berapa? Aku udah direct sale-nya. Aku juga udah ngitung-ngitung juga sih, kayak $5 kali 900 lebih gitu. Kayak $2.700 gitu. Itu murni ya, murni transaksinya. Iya. Dari royalti kamu dapat berapa? Ya itu 10% dari volume trade total. Volume trade-nya $1 juta gitu. Gila. Tetap banyak juga ya. Iya. Tetap banyak juga ya. Nah, kalau kamu kembali ke masa itu, menurut kamu
hype-nya Gojali Everyday itu karena hoki, karena kamu ada promosi, atau karena ada yang goreng? Banyak faktor sih. Banyak faktor. Ya, pertama karena karena kripto dan NFT itu lagi naik-naiknya di awal bulan. Iya. Terus hoki juga, aku timingnya pas banget. Timingnya pas banget. Dan kebetulan lagi ditambah kebetulan aku malah di notis sama Sevanot malah kegoreng juga. Soalnya itu aku juga nggak nyangka juga aku bakal dibantu kegoreng itu. Jadi sama Chef Sevanot. Arnold sempat kontak kamu berarti ya? Atau dia langsung beli? Langsung beli, cuman di caranya dia ngegoreng tuh dia ngebeli terus dia nge-tweet aku, Gus aku beli ini 10 gitu. Gitu. Kan terus yang followernya Arnold juga ikut-ikutan. Apaan beli. nih? Iya. Oh, jadi sebetulnya follower Arnold nggak tahu Gojali itu siapa. Iya. Nah, si Chef Arnold beli itu motifnya apa? Iseng. Motifnya ya karena Lucu kali ya. lucu dan unik aja kok ada orang kan Sevanot kayaknya juga ngelihat kan Sevanot setauku tuh dia aktif di NFT. Aktif, ya. Dan dia tuh ngehandle project NFT yang besar-besar. Iya. Ya kan udah bosen mungkin ya kayak project serius-serius. Makanya dia Kayak board ngeladenin. apes gitu ya, Iya, udah dia ngeladenin bosen ya. nih. Project kayak gila, bener. Oke, nah ini kalau misalnya Gojali mau investasi atau mau beli NFT, gimana cara ininya, cara analisanya? Analisanya tuh aku pertama ngelihat di Twitternya langsung. Twitter langsung. Apa tuh ini tuh projectnya kedepannya bakal kayak gimana? Oke. Terus salah satu contohnya kayak roadmap yang diperlukan kayak bulan ini mau ngapain, bulan ke depan mau ngapain, kayak kan Karafuru. Misalnya kita ke Karafuru gitu ya. Soalnya tuh di Karafuru udah jelas kayak nanti bakal ada 3D-nya dan udah terjadi. Oke. Aku juga beli ini. Soalnya aku juga kenal sama Mas Jejo ini juga ngebantu ngegoreng juga. Soalnya ini temannya Chef Arnold. Oke, so jadi lihat roadmap-nya, ke depannya mau dibuat apa. Kalau saya beli, fungsinya apa? Fungsinya tuh semisal kita beli ini. Iya. Kita tuh bisa dapat akses untuk event. Kan kemarin ada Karafuru event di Jakarta ya. Aku tuh dapat kayak kartu, nanti bisa dapat voucher makanan, merchandise. Bisa main-main di sana gitu. Jadi mereka buat satu event yang bisa dinikmati tapi bayarnya nunjukin NFT atau mereka dapat benefit dengan adanya NFT itu ya. Itu kayak tambahan, sebenarnya itu eventnya bukan enggak cuman buat komunitas cryptocurrency komunitas NFT aja untuk holdernya. Tapi untuk semua orang. Tapi yang holdernya dapat benefit lebih. Bener. Oke. Terus kalau saya mau lihat, misalnya ini adalah produknya mereka, terus saya tertarik untuk beli. Gimana tahu ini murah atau mahal? Murah atau mahal tuh caranya ini caranya ke atas gimana? Kayak kan di NFT itu ada kayak kelangkaan. Ada yang biasa, langka, kayak legendaris gitu. Yang susah banget didapatin. Tahunnya dari mana? Tahunnya tuh dari website Rare NFT. NFT Rare coba. Rare NFT. Rare NFT. Oh ini ya. Rare NFT. Ini Lux Rare. Ini Lux Rare itu yang pernah. Iya. Oke, so jadi ada luxrare.org. Terus kita cari itu Karafuru. Oke. Ini pasti link tuh ya, semua NFT ya. Ya, terus kita bisa ngelihat mana yang ranking nomor 1, mana yang ranking itu. Nah, gimana? Ini. Mana sebenarnya?
Scroll bawah mungkin. Aku lupa sih caranya. Ya salah satu contohnya kayak ini. Nah, Ya ini kan mungkin beda sendiri gitu loh. Daripada ini mungkin yang biasa, terus yang ini itu termasuk apa langka. Kenapa Ini termasuk langka? langka. Ternyata itu ada animasinya yang bisa ngebuat. Ini ada video ya. Ya. Oke. Dan itu enggak, itu bukan generatif, tapi itu digambar apa handmade gitu. Kok bukan handmade sih, tapi kayak cuman gambar satu gitu loh. Kan kalau ini kan generatif, kayak digambar banyak terus langsung kayak di random aja. Oke. Jadi ada uniknya dan hanya orang yang ngerti gambar berarti yang akan mengerti. Enggak juga sih. Ya asalnya yang ngebikin ini mahal karena ini cuman konsepnya unik gitu. Oke. Ini mungkin. Yang ini mungkin enggak itu. Oh ini ya klik. Ya gini, ini kan mungkin ranking 15 dari. Ini ranking 15 dari di close. Ya. Ya ini kan kayak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Oke. So jadi kalau kita mau beli ini mungkin sangat mahal gitu. Sangat mahal. Tapi manfaatnya apa kalau kita beli ini? Karena dia rare. Terus nextnya gimana? Nextnya ya kan kayak apa ya? Ya ini kayak apa sekumpulan NFT dan itu paling rare fungsinya masih sama dari yang lain. Kayak nanti kalau kita beli NFT ini tetap bisa dapat benefit NFT ke depannya. Kayak kan Karafuru ngeluarin 3D-nya, ya tetap dapat 3D-nya. Guna 3D-nya untuk apa? Untuk dijual lagi, untuk dikoleksi lagi. Kan itu juga. Oh, jadi 3D-nya ada value-nya. Kita bisa jual. Jadi kita beli ini dapat 3D terus dijual lagi, kita dapat untung lagi. Plus royalti tadi itu nggak berhenti tuh. Kalau royalti kan tuh dapatnya dari kreatornya. Oh. Soalnya kita tuh bicara kalau saya sudah beli, royalti nggak dapat ke saya. Enggak. Kita dapat hasil yang kita naikin. Selisih jual belinya saya dapat, tapi 3D tidak milik saya, tetap milik kreatornya. Iya. Jadi konsep NFT itu tetap kreator memiliki hak terhadap ciptaannya ya. Iya. Tetap punya hak atas ciptaannya, nggak terlepas dari beliau dan mereka akan terus dapat uangnya dari situ. Itu aslinya lebih kayak ngebantu aja sih, kayak apa ya? Masalahnya tuh kayak apa ya? Aku lupa. Ya mungkin kayak lukisan biasa tuh kita nggak dapat royalti gitu. Betul, udah dibeli, udah transaksi cuma satu kali gitu ya. Tapi kalau NFT tuh kita bisa dapat royalti. Bisa dapat uang, dapat berkali-kali. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih menarik nih. Kalau Ghazali lihat dari teman-teman yang bikin NFT marketplace. Kan ada banyak ya. Mas Anang bikin NFT, dan NFT marketplace ternyata bukan cuma satu ya. NFT marketplace tuh kayak gimana ya? Contohnya yang pasar kayak OpenSea. Oh bikin. Aku malah barusan tahu. Baru tahu. Loh, itu kan asik rencananya. Belum bikin, tapi dia bikin kripto, bikin asik ya, namanya koin asik, lalu kemudian roadmap-nya akan bikin NFT marketplace. Aku malah barusan tahu dari koin asiknya tuh udah, aku nggak cari tahu. Koin asiknya udah ada kan? Iya. Ada banyak tuh, tapi akan buat kayak NFT marketplace. Jadi kita bisa jual beli NFT di situ. Nah, worth it nggak untuk bikin NFT marketplace? Worth it banget sih aslinya. Soalnya tuh di OpenSea tuh aslinya juga ada. Juga ada, setiap kita jual beli itu ada royalti kepada marketplace-nya. I see. Walaupun beberapa persen, tapi kan tetap ngaruh. Iya. Oke, jadi itu bisnis model juga gitu ya. Oke, menarik.
Jadi resellernya ya. Jadi reseller dari NFT yang sudah ada. Kalau dari kacamata Gojali sendiri, ke depannya NFT ini bisa bermanfaat untuk apa? Kalau ujung-ujungnya selain dari hanya koleksi gambar atau tadi dapat manfaat kalau ada acara. Banyak sih, kayak setahu aku ada NFT itu berbentuk musik lagu. Terus setiap kita ngebeli itu tuh kita dapat royalti setiap dari penghasilan dari lagu itu. Oh. Dari semisal kita beli NFT musik ini, terus Ya. kita dapat beberapa persen royalti dari penghasilan lagu ini. Mungkin dari perputaran atau didengerin mungkin itu bisa. Wow. Soalnya aku juga kemarin sempat denger gitu. Oh, oke. Jadi untuk pemilik atau misalnya saya pemusik, saya bikin lagu, naik ke NFT dibeli, yang membeli pun akan mendapatkan bagian dari penjualan musik gitu ya, kayak Benar. produser gitu. Iya. Jadi produser tapi nggak punya produser gitu ya. Iya. Wah, oh gitu ya. Kedepannya akan ada seperti itu atau sudah ada? Sudah ada, sama ini ada, aku juga Nggak, itu belum. sama ini aku juga sempat dengar ada orang luar yang bikin NFT itu berbentuk tiket untuk apa ya, charity ke apa ya, ke ladangnya gitu. Kok ladang sih, kayak peternakan. Ya. Jadi ya orang yang ngebeli itu bisa datang ke peternakannya ngelihat hewan-hewannya. Dan itu kan nggak langsung kan, itu uang hasil NFT-nya buat ngerawat hewan juga. Iya, benar. Wah, jadi sebetulnya luas banget ya sebenarnya. Iya. Cuma masalahnya di Indonesia mungkin belum ada, edukasinya masih sangat sedikit mengenai NFT, dan orang hanya taunya NFT adalah spekulasi. Iya, banyak sih yang ngira kayak NFT itu cuman apa, cari cuannya aja, dan masih banyak yang ngira kalau NFT itu kayak lebih ke scam gitu. NFT kayak scam. Oke. Dari NFT sekarang lari ke metaverse. Apa pandangan Gojali tentang metaverse? Metaverse menurutku masih jauh ya untuk di Indonesia. Kenapa masih jauh? Karena apa ya, penyebar luasan, kalau di Indonesia sih aslinya harga VR tuh masih, harga VR kayak di Facebook itu Iya. masih tergolong masih mahal sih. Oculus ya. Oke. Oculus. Dan apa ya, masih awal banget, terlalu awal juga bahkan kayak. Tapi udah ada yang beberapa mulai, tapi menurutku itu agak riskan banget gitu loh untuk ngincer pasar Indonesia yang masih belum paham. Contohnya gimana? Kayak ngebikin website, bukan website tapi metaverse yang bisa jual beli tanah. Oh iya. 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 Kayak, tapi laku juga tuh. Iya, aku aslinya juga masih penasaran sama itu, Rans Iya. Entertainment itu bakal sukses atau gimana itu. Kan dia bikin udah jualan kan, dan laku juga tuh. Oh, laku. Terus pertanyaannya, kalau udah beli tanah mau diapain gitu kan? Itu kalau udah beli tanah, nanti kita bisa bikin event atau bisa disewakan, ya kayak tanah biasanya. Tanah biasa. Bikin event, bikin itu disewakan. Untuk apa disewakan? Ya untuk orang yang mau nyewa untuk keperluan apa, aslinya kayak game aja, bener-bener game tapi pakai uang bener. Kayak contoh The Sims, kita beli rumah untuk apa, ditinggalin. Kayak semisal kos ada yang ngebeli apa, tanah banyak terus ada yang dikontrakin. Ya itu kalau di metaverse ya bener-bener dikontrakin, kayak sebulan bayar berapa. Wah. Tapi dia di dalam dunia game, tapi dunia nyata dipindahkan ke metaverse gitu ya. Yeah. Manusia mungkin nanti nggak bisa ngebedain saya di dunia nyata atau di metaverse gitu ya. Wah, itu memang
luar biasa. Iya. So Gojali lihatnya seperti itu ya. Kalau dari segi investasi NFT beli sekarang, kalau tahu produk yang bagus, beli sekarang mungkin lebih menguntungkan atau gimana? Kalau beli sekarang aslinya saranku jangan dulu sih. Jangan dulu. Masih mungkin bahasanya wait and see. Nunggu-nunggu aja. Kalau indikatornya tuh ngelihat pasar cryptocurrency dulu. Iya. Kan pasar cryptocurrency sekarang juga lagi masa winter. Ya. Masih ya bergeraknya siklusnya gitu-gitu aja. Dan kalau semisal kita ngelihat di Bitcoin Rainbow Chart emang bubble-nya udah di atas dan kita juga udah di bawah gitu loh. Apa tanda-tandanya NFT akan bangkit? Apa ya? Agak susah sih. Kan kemarin aslinya aku juga ngira NFT itu bakal naik lagi gara-gara tuh ada konsep baru. Konsep apa? Namanya tuh free minting. Free minting. Jadi itu orang semisal ada orang buat NFT katakanlah 2.000. Ya. Terus itu nggak dijual tapi bener-bener dikasih gratis. Oke. Orang tuh cuman minting tuh cuman ngambil bayar, kalau semisal mau ngambil NFT ini cuman bayar gas fee-nya aja. Oke. Setelah dibeli dengan secara gratis, terus yang dilakukan apa? Dijual lagi. Ya terus tuh menurutku ini bakal jadi market yang organik gitu loh. Kalau semisal orang yang ngambil tuh ternyata punya follower banyak. Itu termasuk. Terus kan kalau semisal dijual secara gratis ini dapat untungnya dari mana? Ya royalty. Iya. I see. Jadi ya kayak freemium ya. Bikin freemium, kalau misalnya ada yang mau beli gas fee, kalau dijual dapat komisi atau dapat royalty. Tapi itu nggak jalan. Jalan nggak tuh free minting? Jalan. Maksudnya berkembang nggak? Berkembang. Banyak sih, kayak kemarin ada salah satu NFT yang untuk use case-nya tuh nggak ada, bener-bener nggak ada, dan mereka tuh juga nyebutin ini cuman gambar yang random, kalian bisa ambil dan jual sesuka kalian. Jadi kalau mengharapkan misalnya saya punya follower banyak dan mereka ya mau dapat kenang-kenangan beli dari saya gitu ya, mereka akan beli dan royalti akan dapat dari ke si kreatornya ya. Dan pasti orang yang ngambil itu bakal ngejual lagi. Pasti ya, pasti. Oke. Ini sangat cukup menarik. Jadi metaverse masih agak lama, tapi NFT malah sebetulnya lebih berguna, apalagi kalau seniman-seniman Indonesia mengerti tentang NFT. Kayak gitu ya. Kemarin ada wali kota siapa lupa aku lupa namanya ya, yang ngebantu seniman lokal kayak lukisan tuh di NFT-in. Dan itu laku. Kalau saya punya lukisannya di NFT-kan, lukisannya milik siapa? Ya milik yang ngebeli NFT. Yang beli NFT. Jadi lukisan harus dikirim dong. Betul nggak? Betul. NFT-nya saya pegang, lukisannya dikirim. NFT-nya juga milik mereka. NFT-nya dibeli. NFT-nya dibeli. Misalnya Gozali bikin lukisan, saya beli. Gozali harus kirim dong lukisan aslinya. Betul nggak? Betul. Terus karena banyak orang berpikir NFT itu hanya digital seperti itu. Kalau lagu gimana? Kalau lagu berarti hanya digital versionnya aja, versi digitalnya aja ya. Berarti nggak terbatas hanya lagu dan gambar. Berarti kayak video. Iya, banyak sih rasanya. Atau mungkin pidato atau ya bisa nih. Tapi inti dari NFT itu aslinya bukan gambar, bukan video, bukan lukisan, tapi inti dari NFT itu hak kepemilikannya. Iya. Betul. Lebih canggih daripada haki gitu lah ya. Yeah. Kalau haki pakai hukum, kalau ini langsung memang sudah haknya ada di situ. Ya. Kalau
investasi Gojali lihatnya gimana untuk anak-anak muda? Rekomendasi Gojali dari sisi eh, pengelolaan keuangan atau membuat apa namanya investasi? Kalau aku saat ini masih di cryptocurrency, aku masih punya beberapa aset. Soalnya tuh aku udah kejual banyak banget aset di cryptocurrency gara-gara ada yang bilang, Gus, kalau bisa tuh portofolio itu jangan di cryptocurrency semua. Kalau bisa tuh cryptocurrency itu 10% lah minimal. Ya. Ya aku ngikutin sarannya, aku ngejual kayak kan total aku dapat 45 lebih NFT dan itu harganya masih di atas sih, mungkin ke kisaran 45 jutaan. Aku ngejual 40 lebih lah. Dan sisanya tuh masih ku keep di ETH dan setelah aku dapat uang cash masih aku simpen di exchanger sih, belum aku masukin bank. Ya sisanya aku beliin koin-koin juga kayak Bitcoin, Solana, terus Cardano gitu-gitu. Dan ini ku pisah lagi, ku diversifikasikan lagi dari Kenapa beli Solana? Solana menurutku kayak Ethereum sih. Itu bakal tapi kayak lagi turun banyak ya sekarang ya. Iya, aku juga aslinya Gue juga beli sih. Solana Aku soalnya. aslinya nyangkut sih, cuman karena aku mindsetku ini nih investasi jangka panjang dan aku udah siap high risk, high return. Jadi menurutku itu sebab akibat sih menurutku. Tapi kedepannya aku tetap bakal ngurangin beli Bitcoin sih kayak. Apa karena metaverse? Beli Enggak. Solana? Karena ya banyak alasan sih. Banyak alasan. Terus aku diversifikasiin di saham sama reksadana. Oke. Jadi yang konvensional tetap ada, tapi cryptocurrency yang high risk ada gitu ya. Oke. Ada pesan apa buat teman-teman yang ada di luar sana yang kemarin beli NFT lalu kemudian foto kamu masih laku nggak? Masih laku. Masih muter, masih apa namanya masih ada yang jual beli ya. Transaksi itu perputaran itu masih ada ya? Masih, bahkan aku masih bingung kok masih ada yang jual beli. Iya. Aku awalnya ada yang beli tuh kaget malah kok ada yang beli beneran gitu loh. Jadi waktu awal jual beli, waktu ada yang beli bingung, sekarang masih kok masih ada transaksi gitu. Iya, soalnya tuh waktu aku ngupload sebagai NFT tuh awalnya cuman eksperimen. Soalnya aku ngelihat pasar NFT tuh itu aja. Kok kenapa nggak ada foto orang asli? Ada sih aslinya, ada kreator luar yang pakai foto orang tapi atributnya beda-beda dan itu di konsep. Konsep bener-bener niat gitu loh. Dan kan kalau konsepku kan emang nggak niat gitu loh. Tapi bagus, nanti lama-lama makin gendut, makin gemuk. Woi, gila ini dari kecil sampai gemuk. Wah, gila ya NFT. Hari ini gila gue belajar banyak banget, seru banget. Kalau mesti bikin kelas NFT ya. Aku nggak yakin. Ya? Bikin kelas, bikin edukasi. Karena saya rasa NFT ini bukan hanya berguna untuk yang invest sebetulnya. Sebetulnya NFT harus diedukasi untuk kreator. Iya, kreator menurutku lebih nguntungin sih. Iya, kreator yang mau ngurus haki 2 tahun, ya kan, dan mau ngurus hak bahwa dia adalah pemiliknya, atau bahkan kalau sekarang kan dibilang gini, hukumnya itu kalau kreator saya upload video di YouTube, itu sebetulnya saya sudah kreator kan. Yeah. Kalau ada orang yang pakai YouTube saya bisa dapat iklannya. Oh iya. Kalau saya nggak suka. Tapi kan seberapa besar? Betul nggak ya? Nggak besar banget gitu. Kecuali kalau kita memang bisa menciptakan NFT dan membuat NFT ini sebagai bisnis seperti Karafuru. Karafuru kan serius ya. Ya kreatornya, ya ada orang yang di belakang. Orang di belakangnya itu memang mengerjakan untuk sesuatu yang besar di masa depan. Dan kalau
kreator itu diedukasi tentang NFT dan mereka punya karya yang begitu banyak, lalu kemudian bisa masuk ke digitalisasi, ya menambah bisa menambah kesejahteraan mereka yang selama ini banyak orang di seniman itu nggak merasa sejahtera. Iya, ada ini yang tahu komik Juki. Komik Joki ya. Juki itu ngeluarin NFT juga. Oh. Dan itu ternyata kreatornya tuh juga gak nyangka ternyata IP Juki itu juga diterima di luar sebagai NFT. Oh, I see. Nah, itu kan berapa banyak tuh yang kita nggak tahu. Iya. Dan ini membuka akses ke dunia ya. Membuka akses ke dunia. Wah, keren. Jadi the next for Gojali adalah lulus dulu ya. Iya, lulus dulu sih baru nanti bisa fokus yang lain kayak ngeluarin NFT lagi. Tapi konsepku NFT yang yang baru memang agak random juga sih aslinya. Agak random. Tapi aku juga nge-explore juga nanti ada animasinya. Bukan sekedar foto aja. Oke. Tapi sekarang kamu udah terkenal, lebih enak lah. Yes, launching NFT ya. Yes, launching NFT pasti lebih ini ya, apalagi pas lagi hype-hypenya Gojali Everyday bikin NFT udah jadi lebih heboh, apalagi udah bisa kenal dengan komunitas NFT ya. Kalau komunitas itu digabung lagi pasti lebih seru. So Gojali ini situasi Indonesia sekarang dengan banyaknya investasi bodong, ya informasi ini menurut saya sangat berguna sekali untuk teman-teman yang nggak asal-asalan, ya nggak asal-asal beli, nggak asal-asal investasi, udah tahu strateginya apa, tapi yang pasti adalah NFT bukan scam, NFT itu real, tapi lebih real buat kreator, bukan hanya untuk jual beli. Ya, orang pengennya kan cuan gitu, tapi nggak seperti itu. Jadi setelah lulus kuliah mau kemana? Aku masih bingung sih. Kalau di tujuan awal aku sebelum di NFT aslinya aku pengen itu magang di studio animasi. Ya aku aslinya pengen cari pengalaman terlibat di studio animasi itu gimana gitu. Tapi kayaknya aku udah bisa bikin studio sendiri sih. Ya udah, itu aja gitu. Itu aja udah paling penting. Tawaran iklan masih banyak? Masih, tapi udah jarang sih. Udah jarang ya. Sip. Well done, thank you Gojali. Waktunya dan mau ketemu kita di hari ini. Ya aku juga makasih sih. Tadi aku juga agak terlambat soalnya aku tuh belum tidur. Soalnya tuh aku kurang tidur juga sih. Wah, sorry nih mengganggu waktu tidurnya Gojali. Nggak apa-apa sih aslinya. Soalnya aku juga jarang keluar ya. Mungkin udah sebulan kali aku udah nggak keluar. Oh my god, ngapain di dalam ruangan? Ya dalam ruangan ya aku kayak main game terus. Ngeliat anak rumahan banget ya. Iya. Oke. Teman-teman, thank you so much. Gojali udah hadir, harus nonton dan kalau nanti Gojali bikin NFT lagi, kita borong. Jangan. Ya. Thank you Gojali. You're the best. Thank you. Thank you teman-teman. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indo.